cuma satu yang saya posting. Iya, sama kasusnya. Kalau kita sih biasanya ketika mau seminar, gini ya, ketika kita mau seminar online, kalau seminar kesehatan tuh selalu kita dibuat bingung juga dengan banyak yang order. Pokoknya seperti suatu yang beruntun terjadi selalu begitu. Jadi berarti Oma sering-sering Zoom berarti Oma. Biar orderannya ngalir. Keren sekali. Puji Tuhan. Puji Tuhan kalau gitu. Ya, makasih. Semangat itu Oma. 6 kali 5 yang kedua berarti Oma ya. Mau menuju ya? Sudah. Tinggal sekali. Sudah 2 kali. Dah lolos ultah tinggal berarti sekali. Ya. Iya. Oh iya, ada info sih kemarin dari Bridewo, katanya ultah kita kemungkinan Oktober akan dihadiri sekitar, suara saya jelas ya, sekitar 500 orang rencananya. Berapa? 500 sama? Iya. 500 orang rencananya, dan itu sebagian besar akan dibuat santai, lebih ke jalan-jalan gitulah. Iya. Mungkin acara resminya hanya setengah hari aja infonya. Dan semoga ini nggak ada halangan lagi. Intinya dari perusahaan sudah dari sekarang road to ultah, dan saya pun bersama tim Priority sudah mendapatkan jadwal untuk mulai take video dan beberapa keperluan untuk pra ultah. Jadi ultah 4,5 ini tidak akan ada materi, tapi materinya di pra ultah. Makanya kita akan siapkan beberapa video untuk pra ultah. Jadi sudah road to ultah ini ya, karena waktunya ternyata ada mepet. Jadi jadwalnya kan begini. Sekarang kan break the limit 2 ini sekarang. Ya, break the limit 2 bulan Juni. Bulan Juli ini acara break the limit 2-nya. Ya. Acara break the limit 2-nya, terus ada jeda 2 bulan kita masuk ke ultah. Itu runtutan planning acara perusahaan. Dan seperti yang kemarin, teman-teman kan ikut di acara mentoring yang terakhir sih, mungkin mentoring yang pertama Pak Putu nggak cerita, mentoring yang terakhir itu dibuka planning perusahaan tahun 2022 menuju ke omset 100M targetnya di tahun 2022. Amin. Tuhan ya, amin ya, saudara ya, semoga terjadi. Intinya itu sudah dipersiapkan. Terus tim perusahaan sudah dirombak semua, yang awalnya di HRD berubah menjadi tim marketing, yang awalnya tim marketing, yang sekarang pegang tim marketing, balik ke HRD, seperti itu, ada perombakan total, jadi dipersiapkan sekali. Jadi minimal menuju ke 100M. Logikanya sih menurut saya masuk akal. Kenapa saya bilang masuk akal, teman-teman? Satu, produk kosmetik, itu kemasan luarnya itu datang bulan Juni. Kemarin saya meeting dengan tim produksi dengan apotekernya. Itu produk kosmetik yang paket kecantikan itu ada sekitar 4 atau 3 atau 4 produk, itu akan dibuat satu pack. Itu memang dijual satu pack seperti itu. Ya, itu kemasannya datang akhir Juni. Jadi pokoknya tahun ini beres. Kemungkinan besar, jadi itu satu alasan untuk kita bisa menuju road to 100M 2022 ya, itu pertama. Terus alasan yang kedua, jika ultah ini terjadi gitu, kalau dari pemerintah sih kayaknya pemerintah Bali sudah open untuk sudah welcome untuk tamu asing datang ke Bali, itu protokol sudah disiapkan. Jadi kayaknya Menteri Pariwisata sudah di Bali standby kayaknya beberapa bulan terakhir ini saya lihat untuk membuat itu terrealisasi dalam waktu dekat ini. Kalau saya dengar sih vaksin terakhir di Bali itu Agustus. Vaksin terakhir Juli atau Agustus awal. Tuh, berarti ya kemungkinan besar terjadi. Ketika ulang tahun secara offline ini bisa terjadi, udah
omset akan mengulir secara normal lagi teman-teman. Tuh, optimis ya, optimis pasti bisa. Tuh ya teman-teman, intinya ada saatnya memang masa-masa kita harus istirahat sejenak, memang alam yang menginginkan sebenarnya kita harus istirahat sejenak. Cuman kita harus selalu optimis, ini akan kembali normal kembali. Seperti itu. Tuh, sebagai pembukaan saya, ada yang mau sharing? Kalau enggak, kita masuk to the point. Oke, bisa ya, teman-teman? Siap? Siap. Oke, saya slide share, karena ini waktu ternyata sudah jam 8. Siap. Izin untuk share screen sebentar. Oke, terbaca dari situ, teman-teman, terbaca? Slide saya bisa terbaca slide saya? Oke, teman-teman bisa open mic, jadi kapanpun silahkan teman-teman berbicara, open mic-nya. Ketika tidak bicara, mohon untuk aktif mematikan lagi, biar teman-teman yang lain tidak terganggu. Tapi ketika teman-teman mau bicara, langsung open mic, dan saya harapkan memang berbicara gitu. Karena ini topik kita adalah sharing untuk membuat perencanaan bulan Juni lebih baik. So, harapan saya juga open video agar menghormati grup Anda yang lain yang open video, menghormati juga pembicara dan admin yang open video. Oke, makasih untuk pengertiannya ya. Oke, next. Teman-teman sudah lihat untuk promo ya, ada promo gabung tetap, ada klasik, ada kenanga. Terus untuk 1 poin, 2 poin, teman-teman sudah lihat juga 1 poin, 1 klasik, 2 poin, 2 klasik dan 2 Black Meva. Black Meva kita habis, Win. Kosong sekali ini. Habis, ternyata, Bu, kosong. Ya, ternyata Black Meva kita jalan, teman-teman. Ketika teman-teman bisa membuat suatu produk itu bisa dimengerti oleh grup dari segi manfaat, produk itu laris manis. Ini saya lihat ini habis. Black Meva itu kotak kosong tuh di atas. Ya, habis ini. Tuh, ada Black Meva kebetulan ini bagus. Nah, ini juga pasti teman-teman sudah tahu seminar kesehatan kita yang diadakan Pak Putu tanggal 4 ini. Saya sama Mbak Wiwin sudah pesan 50 tiket. Ya, jadi kemarin saya live di IG, di 2 IG, saya bagi-bagi tiket untuk orang umum, bagi-bagi tiket 5 tiket di 10 tiket di IG, 1 tiket di grup. Mungkin teman-teman sudah lihat, di grup saya juga bagi tiket khusus untuk yang sebulan terakhir daftar. Jadi untuk memancing mereka tahu ada acara sih sebenarnya. Lumayan kemarin respon kita live di IG itu membuat ada 3 orang yang inbox untuk minta tiket gitu ya. Jadi ini sebuah kesempatan seminar kesehatan ini untuk bisa meningkatkan penjualan teman-teman. Ya, pokoknya saya nggak bicara banyak di sini, saya sudah sering cerita. Peluang kita menambah member, menambah pelanggan dengan mempertemukan mereka dengan Pak Putu di acara spesial ini. Gitu. Percayalah, ketika teman-teman mengambil tiket di awal, tiket itu akan mencari tuannya sendiri. Ketika teman-teman nggak pegang tiket, jangan harap ada vibrasi orang yang secara tidak sengaja tertarik ke kita gitu ya. Beli tiketnya, pegang nomornya, kasih mantra sedikit, pasti ada yang mau beli. Itu poinnya. Pokoknya beli aja tiket. Saya bilang sama Win beli aja tiket. Pokoknya ambil aja tiket segitu minimal. Segitu. Pokoknya kalau sudah ada 50% yang ambil lagi 50%-nya. Saya selalu info itu sama Win karena kita tahu vibrasi setiap benda itu ada gitu, ya. Teman-teman siap? Habis ini ambil tiket ya, minimal 1 orang ambil tiket 5. Gitu. Ya. Ambil ya. Ingat tanggal 4. Butuh waktu untuk share. Kalau teman-teman share sekarang di Facebook itu untuk mencapai 100%-nya butuh waktu 2 hari. Jangan share mepet waktu.
karena dia butuh waktu untuk menjangkau semua teman-teman kita itu butuh waktu sampai 2 hari. Jangan sampai di hari H baru posting ya. Yang kejangkau hanya 10% dari pertemanan kita di medsos gitu ya. Oke, sekarang kita akan mau berbicara tentang plan. Ya, rencana kerja apa yang kita mau lakukan di bulan Juni. Saya tadi sudah cerita di awal apa saja planning perusahaan. Nah, kita juga sebagai member kita harus punya planning perusahaan. Ya kan? Tanpa planning nggak akan terjadi gitu. Tapi planningnya harus terukur dan berjalan. Planning hanya dibuat nggak berjalan juga nggak ada artinya gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang mau sharing, ada apa yang sudah ada di benaknya karena sudah tanggal 1. Kira-kira apa bayangan yang teman-teman sudah ada di kepalanya untuk memenangkan Juni 2021 ini? Ada yang mau sharing mungkin? Saya, Bu. Hai, ya oke, Bu Christine. Iya, Ayo, makasih, silakan. Bu. Ini kan harus lolos mentoring yang kedua ya, Bu. 2 poin pribadi sama 6 mitra bawah 1 poin. Terus harus lolosin mitra bawah sekitar 2 orang lah. Itu target ya? Terus ya, Bu? Christine, itu target ya? Ya, itu target. Hanya ada kewalahan sedikit ini, Bu. Soalnya kemarin kan paket saya bulan lalu itu terlambat datangnya, toh. Datang tanggal 25, yang belanja tanggal 10 itu. Jadi belum berpindah tangan semua ini, masih numpuk gitu, Bu. Kira-kira gimana tipsnya, Bu? Jangan tanya dulu. lolos. Saya masih tanya planningnya dulu. Ada bayangan planning apa? Jangan tanya dulu. Nanti waktunya tanya ya. Tapi saya catat dah. Oke, planning menghabiskan stok. Ya Bu Christine? Iya, Bu. Cara menghabiskan stok. Ibu udah beli tiket belum seminarnya? Belum, Bu. Nanti boleh ngambil sama Mbak Wiwin saja ya. Soalnya agak ribet ambil di web itu, Bu. Input, Bu. Input di web. Ada mitra bawahnya denger ini diketawain. Untung nggak ada mitra. Ada mitra bawahnya nggak di sini? Tidak jadi saya undang mereka tadi. Untung nggak ada. Undang Ya udah. Apa planningnya? Saya tanya planningnya. Ada bayangan apa? Atau belum ada bayangan? Ya wis lah, gitu mengalir seperti air. Stop? Cukup? Iya, cukup dulu, Bu. Ya, yang lain ada yang mau sharing dulu sebelum saya? Ada yang lain satu lagi mungkin? Ada teman-teman? Belum? Belum. Oke, saya tunggu ya. Boleh diketik juga kalau belum nggak mau bicara. Kalau diketik saya bacain. Oke. Oke, next saya share slide lagi. Share. Nah, terlihat lagi ya. Planning harus dibuat untuk membuat kita terencana action-nya. Gitu. Apa? Sebentar. So, presenter view. Nah. Oke, ya. Next slide. Kalau seandainya teman-teman sudah punya target Juni, berarti teman-teman memang seorang pebisnis. Gitu. Beda dengan seorang karyawan yang hanya mengikuti instruksi dari atasan. Ya, kita ini semua pebisnis.
Mitra atas hanya konsultan, nggak ngerti tanya gitu kan, tapi tidak 100% apa yang diinstruksikan, apa yang dihimbau sharingkan oleh mitra atas kita pakai karena kita adalah pengusaha. Jadi kok teman-teman belum ada target Juni, segera buat ya. Ini slide-nya saya next-kan dulu. Oke. Nah, buat teman-teman yang kemarin sudah ikut mentoring, ini sebagian besar sudah ikut ya. Buat teman-teman yang belum ikut mentoring, itu ada namanya yang sering teman-teman lihat di Facebook yang diunggah, yang ada Pak Putu spesial untuk mementoring, itu nanti setelah Break the Limit 2, teman-teman juga akan berhak ikutin yang namanya mentoring. Nah, di situ sudah ya, ini sheet mentoringnya. Nah, terus jadikan ini sebagai patokan, teman-teman bisa membuat perencanaan kerja gitu ya. Setiap bulan jadikan ini. Terus evaluasi yang bulan kemarin, apa yang teman-teman belum kerjakan dari sini gitu kan. Saya bilang kemarin, ya saya anggaplah kemarin itu full kita pelesiran ya. Nggak ada yang kerja lah istilahnya gitu. So, nah ini ya cek lagi mana dana promosinya sudah kepakai atau belum. Kalau belum, pakai double di bulan ini. Promosi apa yang teman-teman sudah lakukan di bulan kemarin, apakah sudah berhasil? Jika belum, dievaluasi. Jika belum, ada yang memakai dana promosinya, pakailah di bulan ini. Ya, ini jangan dianggap main-main ini mentoring sheet ini teman-teman. Ini sudah dibuat Pak Putu sedemikian rupa. Inilah sebenarnya patokan teman-teman. Dana promosinya sudah nggak bergulir. Tuh, ya. Terus dana pembinaannya sudah nggak teman-teman benar-benar itu pakai aplikasikan. Ini ya, ini saya nggak ulang lagi ya. Terus waktunya ini nggak saya ulang lagi karena ini benar-benar sudah kemarin kita bahas, tapi saya mengingatkan untuk teman-teman evaluasi balik. Mentoring sheet-nya jangan dihilangin. Dicentang jika sudah, jika belum dievaluasi terus dimaksimalkan di bulan ini. Itu aja sih poinnya dari mentoring sheet ini. Ya, apapun itu kembali kita ke 7 langkah ini. Ingat ya, teman-teman, kembalikan ke ini semua untuk memaksimalkan action kita di bulan Juni. Tuh. 7 langkah sukses juga nggak saya jelasin. Ada impian, daftar nama, mengundang, presentasi, tindak lanjut, memakai produk, alat bantu. Jika bulan kemarin masih ada yang bilang saya belum bisa role play presentasi, bulan ini masihkah diulang alasan yang sama? Ya, pertanyaan buat diri sendiri ya. Tuh, kemarin ada yang bilang waktu mentoring, kayaknya saya masalah di daftar nama. Apakah bulan ini teman-teman mau mengulang keluhan yang sama? Tuh, ya ini dilihat-lihat lagi ya, teman-teman ya. Impiannya juga diingat kembali. Nah, berbicara impian, oke, belum. Ini mentoring sheet yang ketiga terkait dengan silent marketing. Nanti saya juga ada PR besar terkait dengan silent marketing. Ini nanti akan lebih panjang saya bahas di meeting kali ini ya teman-teman, karena ternyata silent marketing ini tidak bisa saya kerjakan seorang diri. Butuh yang namanya backup viral marketing di dalamnya. Silent marketing, viral marketing, ini ternyata harus berjalan seiringan, baru bisa kita memenangkan sebuah event. Tuh, nanti saya bahas silent marketing ini. Tuh, ya. Ada yang mau bantu saya baca ini? Silahkan open mic, tolong bantu saya baca ini, teman-teman. Yuk. Kalau hidup hanya sekedar hidup, kera di rimba juga hidup. Kalau kerja hanya sekedar kerja, kerbau di sawah juga kerja. Ya. Artinya apa Bu Christine? Kira-kira yang dimaksud apa? Ini adalah quote dari Buya Hamka. Tahu Buya Hamka nggak? Tahu pasti ya. Tahu. Oke, apa artinya? Apa kira-kira yang dimaksud? Harus lebih serius, lebih fokus. Lebih serius, lebih fokus.
Lebih bermakna. Lebih bermakna. Ada yang lain? Lebih bertanggung jawab. Lebih bertanggung jawab. Ada yang lain? Apa bedanya kita sebagai manusia dengan si kera dan si kerbau ini kira-kira? Kalau hidup hanya sekedar hidup, kera juga bisa hidup, teman-teman. Kalau kerja hanya sekedar kerja, kerbau juga kerja gitu. So, yang dimaksud apa? Ada yang lain? Ya, kita dilebihi oleh Tuhan, memiliki akal, ya kan? Akal kita bisa pakai untuk mendesain apa yang menjadi impian kita, ya kan? Apa yang menjadi impian kita? Ya, Ma. Apa yang menjadi impian kita? Itu yang akan menggiring kita bergerak ke arah sana. Kalau kera ya dia begitu aja. Kerbau juga dicocok hidungnya ya begitu-begitu aja. Gitu. Jadi buat memang hidup kita digerakkan oleh sesuatu yang lebih besar gitu. Makanya sering saya ulang-ulang, apalagi ke member-member baru, saya selalu utik-utik impiannya mereka. Kalau Anda nggak punya impian hidup, apa bedanya antara kita kera dan kerbau? Ya, apa bedanya? Kalau nggak punya impian, hanya mengalir begitu saja, terus ya melakukan aktivitas rutin begitu saja. Ya, kita hanya fokus jualan ya jualan. Hari ini kita berpikir hanya jualan aja kayak gitu ya. Terus katanya lagi 3 hari ada seminar kesehatan, yuk ikut ke sana. So mengalir gitu, mengikuti kemana arah ke sana. Ya, kalau mitra bawah kita lemah, letih, lesu, terus kita sebagai mitra atas ikut lemah, letih, lesu. Begitu, apakah seperti itu? Makanya saya sering bilang sama member baru, impiannya kemungkinan teman-teman nggak gerak karena impiannya terlalu kecil, sehingga merasa masih enjoy dengan apa yang sekarang dikerjakan, kita nyaman dengan aktivitas rutin kita seperti itu, gitu ya. Kita nggak mau seperti kera dan kerbau yang dibilang oleh Pak Buya Hamka ini. Oke, setuju ya? Terbesar impiannya. Kembali ingat-ingat, kenapa sih kita gabung di Faras? Gitu. Untuk apa kita gabung di Faras? Apakah hanya sekedar jualan? Betul nggak hanya sekedar jualan? Apakah hanya sekedar untuk mengikuti apa yang diinstruksikan oleh Pak Putu? Gitu. Nggak kan? Saya yakin teman-teman punya impian yang lebih besar. Gitu. Ya, saya yakin banyak juga teman-teman yang di sini bonusnya sudah gede. Ada leader-leader besar di sini. Ya, ada Bu Dewi Suryani itu. Nah, ada leader besar yang penghasilannya sudah besar. Saya yakin kok teman-teman yang sudah berpenghasilan besar, saya yakin misi teman-teman di Faras nggak hanya uang, ya kan? Berbuat banyak untuk orang lain. Seperti itu. Ya, mungkin bantu saudara apa kek, ya. Mungkin cita-cita suatu saat bikin punya panti asuhan. Ya kan? Terbesar impiannya. Tuh, buat hidup lebih hidup. Itu, iklan tuh. Iklan apa itu ya? Buatlah hidup lebih hidup. Iklan apa itu? Lupa saya. Ya, tuh, buat lebih besar. Biasanya impian yang lebih besar itu nggak hanya menyangkut diri sendiri sih, teman-teman. Ya, nggak hanya menyangkut diri sendiri. Kayak apa butuh kita bilang. Susah-susah ngurusin kantor, ngurusin karyawan 200-an, ngurusin pabrik 200-an. Apa yang dipikirin ya? Saya sering ngobrol kadang sama dia tuh. Ya, saya sering ngobrol. Bahasa Balinya gini, suwut jalan ngalepes lan gitu. Teman-teman orang Bali ngerti lah gitu kan. Aku demen menyepi, terus terang saya suka nyepi. Mone nyandang pes kanti mati itu bahasa Balinya. Uang kita cukup kalau hanya sekedar hidup sampai mati. Untuk apa gitu kan? Di situ kita harus punya sesuatu yang lebih besar. Ya, apa yang dilihat? Ya ternyata banyak orang yang menggantungkan kan di Faras. Ya, ketika
ketika Faras bertumbuh, Faras menyumbang pajak yang gede ke negara ini. Jadi ada sesuatu yang membuat kita bergerak lebih tinggi akhirnya di situ. Gitu. Ya, kita pun nggak ragu ketika kerja, teman-teman, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa malu, nggak. Ibu Sari Prani sudah kaya kok masih aja posting gitu kan. Oh, masih aja packing, nggak malu, nggak. Kenapa? Karena kita punya cita-cita yang lebih besar. Kemarin tuh lihat tuh kan TikTok saya. Ada lihat nggak? Saya pas tidur gini. Pas tidur saya di dapur sama Mia di videoin. Main HP saya di videoin. Ternyata jadi TikTok. Dia bilang, tahu nggak? Sial lu kira gue hanya main HP. Gak ngerti nggak lu? 1 menit penghasilan gue ratusan juta gitu dia buat di TikTok. Ajar si Mia tuh. View-nya gede loh teman-teman. Iya, saya lagi tidur gini kan. Nggak tidur sih sebenarnya. Ngapain kalian tuh? Saya pakai HP gini. Dia videoin nggak ada 1 menit, paling hanya sekian detik tuh. Dadadadadad gitu. Dia jadiin TikTok, gede view-nya. Ya lu kira gue hanya main HP ya? Nonton drakor itu. Ini menghasilkan pegang HP segini, sekian menit, sekian juta. Gitu ya, teman-teman. Ya, intermezzo. Oke, next. Jadi, perbesar impiannya. Ya, buatlah orang-orang sekitar kita lebih bisa mengenang kita lah. Karena kita punya impian untuk lebih banyak orang. Seperti itu istilahnya. Ya. Ya, oke. Dream. Berbicara impian. Saya kulik-kulik impian dulu dikit sebelum ke target kerja. Ya. Dream itu menyembuhkan. Banyak orang sakit ketika kita bilang, nanti sembuh bisa ngempu cucu. Ngempu ngomong cucu. Nanti sembuh saya ajak jalan-jalan ke luar negeri. Itu impian kan? Impian itu menyembuhkan, teman-teman. Percaya saya. Percaya saya. Besar impiannya. Impian itu menyembuhkan. Ya, itu contoh yang saya bilang. Terus, kedua, impian itu mempengaruhi hormon tubuh. Hormon tubuh teman-teman itu dipengaruhi oleh impian. Coba tutup mata, kayak anak kecil ini. Tutup mata teman-teman. Ambil 1 jeruk nipis. Lalu kita potong jeruk nipis itu. Coba rasakan. Lalu kita teteskan. 1 tetes di mulut kita. Ngilu nggak giginya? Ngilu ya giginya. Padahal kita hanya bayangin, ya kan? Impian seperti itu. Impian seperti itu. Ketika teman-teman bilang, aduh berat ya, aduh Faras mahal ya, aduh situasi pandemi, omset saya di Faras ngedrop 50%, bisa nggak balik ya? Otomatis hormon teman-teman jatuh. Ketika ngelihat grupnya nggak semangat, kita undang seminar nggak mau, kita ajak BTL 2 nggak mau, ikut mentoring nggak mau, malah kita dimusuhi, kita info gitu kan. Terus teman-teman ikut ciut, terus bilang berat ya gitu. Dah, hormon teman-teman akan ikut. Tapi ketika kita bilang saya pasti bisa, saya mampu, ya kasih saya waktu, saya siap terus bertumbuh. Karena sesungguhnya semua bisnis itu sama aja kok. Ya, sama aja, saya bilang. Di awal kita lihat gini, enak ternyata berat juga. Jujur saya bilang, tuh, buatlah hormon teman-teman selalu aktif ketika teman-teman punya impian yang lebih besar di situ. Tuh, ini saya udah kasih contoh nih. Yang ketiga, impian itu yang menggerakkan, kayak ikan hiu itu. Ya, seperti kita dikejar karena kita punya impian. Tuh, saya mau buat tiap bulan pokoknya saya sediain 1 karung beras untuk si A gitu misalkan. Seperti itu mau menarik-narik kita itu. Malam hari juga ketika kita mungkin teman-teman yang sholat subuh, teman-teman yang meditasi pagi, ketika kita ngantuk berat gitu kan, habis nonton drakor, dibangunin sama pasangannya, hey bangun, nggak mau bangun, ya diingetin aja, jadi nggak sih kamu katanya mau buat sekolah gitu kan, katanya mau menginspirasi orang, bangunin dengan impiannya, pasti dia bangun. Karena dia punya impian, itu yang akan menggerakkan. Maunya tidur tapi bangun sholat, bangun meditasi, bangun sembahyang.
Tuh ya teman-teman. Oke, dream, perbesar dreamnya. Ini yang saya bilang perbesar. Karena ada dream yang membuat kita bahagia. Bahagia kalau bahasa coach di luar tuh biasanya sukses mulia, dia bilang. Seperti bernafas, tarik nafas, keluar nafas. Bernafas kan gitu. Nggak hanya kita menarik aja kan. Kok narik-narik. Kalau tarik aja terus, mati. Ya kan? Kalau buang aja juga nggak mungkin. Seperti kita bernarik dan buang nafas. Ketika tarik, ya kita perbesar impian kita. Harta, tahta, kata, cinta kita perbesar. Ya, situ. Jangan takut, jangan ragu. Perbesar, karena apa? Karena saat kita tarik, harus kita buang. Kita buang apa? Buang untuk bermanfaat ke orang-orang sekitar. Disitulah kita sukses mulia, teman-teman. Jangan ragu, jangan takut untuk menjadi sukses. Salah satu penghambat teman-teman untuk menjadi sukses karena blok mental di situ. Ya, banyak teman-teman blok mental, takut bawa uang. Nanti saya cerita itu. Oke ya? Nanti saya cerita itu. Nah, sudah, impian sudah. Buatlah impian teman-teman sukses mulia. Karena kita seperti bernafas. Ada sesuatu yang harus kita tarik. Kok teman-teman tidak menarik kekayaan itu, tidak menarik keberlimpahan itu, nggak ada sesuatu yang bisa kita buang untuk orang lain. Tuh ya. So, sekarang perencanaan. Kita maju ke target sekarang. Ini belum action, masih teori ya. Perencanaan yang sukses mulia itu seperti apa? Satu, ada yang bantu bacain? Tolong bantu bacain teman-teman. Yuk, satu. Yuk, ada yang bantu bacain? Satu. Kereta api. Ya. Ayo Bu Christine baca. Pertama, kereta api Argo Bromo CS kereta api Shinkansen. Ya, memikirkan tim. Memikirkan tim, tidak hanya pribadi, bergerak bersama dalam tim. Yang kedua, optimis bisa. Ya. Anda selalu berkata, ayah saya miskin. Ya, Oma dan Opa juga miskin. Opa juga miskin, hasilnya miskin. Jika Anda berkata, yes, pasti bisa, maka harmoni akan mempengaruhi tubuh. Maka hormon akan mempengaruhi tubuh. Itu yang saya bilang tadi. Ya, perencanaan itu pakailah ini sebagai dasar gitu maksudnya untuk membuat kita sukses mulia. Satu, jadi kereta api yang kereta api Shinkansen, pernah lihat nggak kereta api yang di Jepang itu? Jadi setiap gerbongnya itu ada lokomotif depannya. Kalau kereta api Argo Bromo yang ada di Jawa itu lokomotifnya hanya satu seperti yang digambar teman-teman. Hanya satu di depan, terus di belakangnya itu banyak gerbong. Ketika di depan lokomotif mati, semua gerbong mati. Kita kan nggak seperti itu. Kita maunya jadi kereta api Shinkansen seperti yang di Jepang. Jadi setiap gerbongnya itu isi lokomotif di depannya. Jadi apa? Jangan hanya berpikir tentang impian pribadi. Seperti yang saya bilang tadi, Anda harus membuat perencanaan yang membuat diri Anda sukses mulia. Yang penting saya aman, sekarang kualifikasi ya udah gitu. Nggak seperti itu. Ya, ketika ada orang nge-share apapun sesuatu di grup, yang penting saya ngerti ya udah nggak usah jawab. Itu berarti Anda masih sebagai kereta api Argo Bromo. Karena ketika Anda baca pengumuman, diam aja. Padahal ketika Anda merespon, coba, ih keren ya promonya, naik nggak lagi postingan itu? Ayo saya tanya, naik nggak lagi postingan itu? Naik nggak lagi perintah itu di WA? Naik. Kemungkinan member teman-teman yang nggak ngerti akan melihat postingan itu berulang kali. Akhirnya ada diskusi di kolom komentar, naik lagi. Tuh. Ya, berpikirlah tidak hanya untuk kita. Makanya sering saya bilang, ketika teman-teman juga mengikuti setiap seminar, jangan hanya berpikir, seminar itu aja kok, paling Pak Putu itu aja diceritain, orang saya sering dengar. Berhenti hanya ketika teman-teman mengerti. Tetapi ketika diminta untuk mempresentasikan ulang ke grupnya, nggak mau. Karena apa? Nggak bisa.
bilangnya nggak bisa. Berarti hanya berpikir, ketika seminar hanya berpikir, saya sudah bisa, sudah cukup. Padahal sebenarnya proses belajar, proses seminar itu, teman-teman menyerap sampai bisa membagikan ke grup. Itu baru teman-teman namanya kereta api Shinkansen. Jangan terus bilang, oh ini seminar udah biasa, oh BTL ketemu Pak Putu lagi. Tapi coba disuruh mimpin Zoom. Mundur teratur semua. Nih ya, perencanaan. Yang kedua, optimis bisa. Seperti yang dibilang tadi. Kalau kita bilang nggak bisa ya udah pasti nggak bisa. Tapi kita harus membuat hormon diri kita bertumbuh. Ya, selalu optimis. Oke, next. Ini dasar-dasar teman-teman buat perencanaan gitu. Ya, nanti biar bisa saya simpulkan. Ada yang bisa baca yang ketiga dan keempat? Bisa bantu? Yuk, teman-teman. Bantu yang ketiga dan yang keempat. Yuk. Tuhan itu sesuai dengan Tiga. prasangka sukses, maka sukses. Prasangka hidup berat, maka hidup prasangka terhadap uang saat Mbak Wi, ulang Mbak Wi. Tiga, terus berbaik sangka. Tiga, terus berbaik sangka. Tuhan itu sesuai dengan Aduh, sinyalnya putus-putus Mbak Dewi. Bisa ganti yang lain, teman-teman? Sinyalnya putus-putus. Yuk, ganti yang ketiga. Mbak Wi, sinyalnya putus. Bisa ganti ya, biar teman-teman yang lain bisa baca. Tidak mau. Ya, yuk. Mbak Wi, sinyalnya putus. Saya ganti yang lain. Yang lain yuk, tiga. Terus berbaik sangka. Tolong bacain dong. Terus berbaik sangka, Tuhan itu sesuai dengan prasangka hambanya. Prasangka terhadap kesuksesan. Prasangka sukses, maka akan sukses. Prasangka hidup berat, maka hidup Anda akan berat. Prasangka terhadap uang, saya itu tidak mau punya duit banyak. Duit itu sumber perpecahan. Duit itu sumber maksiat. Duit itu urusan dunia. Dan hasilnya saya tidak akan pernah punya duit banyak. Sebaliknya, jika prinsip hidup saya harus punya duit banyak, saya harus punya duit banyak buat bantu orang, support orang banyak, menginspirasi, maka uang akan datang dengan mudah. 4, mengubah pil pahit jadi vitamin. Di balik wanita hebat, pasti ada pria yang menolaknya. Ayo. Yang ketiga, udah ya saya nggak jelasin itu ya. Teman pasti udah setuju kan? Oke, hilangkan prasangka bahwa uang itu memang sumber masalah. Enggak kok, banyak orang kaya yang memang dia adalah inspirasi banyak orang. Saya sering cerita di sharing-sharing impian, saya bilang saya ingin mencetak 1 juta entrepreneur ada bersama saya. Karena apa? Karena Indonesia ini lagi butuh itu gitu loh. Lapangan pekerjaan nggak ada. Anda lo punya kesempatan untuk membuat orang terinspirasi menjadi entrepreneur, kenapa nggak lakukan? Saya diundang, tanya Mbak Wiwin, saya diundang berkali-kali untuk mendatangin para mahasiswa, asisten apoteker dan apoteker untuk menginspirasi mereka nggak kerja sama orang lain. Ya, karena tugas saya di situ ya saya bilang, hei adik-adik mahasiswa, saya apoteker, lihat saya nggak kerja di rumah sakit, saya nggak kerja di apotek, saya bilang. Karena sekarang, coba kemarin ada PNS itu, ada bukaan PNS, rumah sakit Tabanan hanya nyari 2 orang. Lulusan apoteker jutaan orang, teman-teman. Kenapa ketika kita bisa, kita nggak mau melakukan? Tetapi kaya dulu, nggak kaya siapa yang mau dengar omongan kita? Ngomong apapun kita nggak didengar. Betul. Kaya dulu. Ya kan, saya kemarin diundang oleh mahasiswa Saraswati, ya saya bilang, saya apoteker teman-teman, tapi saya nggak kerja di rumah sakit. Jangan kecewa, banyak kok garapan yang masih teman-teman bisa kerjakan, saya bilang. Sering saya diundang, tapi nggak enak lah selalu nge-up. Ya, seperti itu. Jadi semangat, saya bilang. Tuh, kadang-kadang kita harus tampil sombong untuk menginspirasi orang lain, nggak apa-apa. Kebaikan kita dicatat oleh yang nggak terlihat.
Gaya. Oke, yang keempat nih menarik nih. Mengubah pil pahit jadi vitamin. Di balik wanita hebat pasti ada pria yang menolaknya. Siapa yang aku sekarang? Kita sudah semua bersuami nih. Pernah nggak dulu jatuh cinta? Kita ada nggak yang nembak pria, dia nggak mau? Ada, saya salah satunya. Sekarang dia cari kita bilang apa? Telat lu, dulu lu nolak gua, sekarang telat. Ya kan? Sekarang kita dilihat oke, lihat kaya, tambah cantik, sekarang dulu jelek gitu. Karena sudah sukses ya sekarang cantik. Ya kemarin saya bilang sama Uyun, saya di inbox sama mantan pacar SMA. Ya udah saya bilang saya udah punya anak 2. Ya, di balik wanita hebat pasti ada pria yang nolaknya telat. Ya kan, teman-teman juga seperti itu. Ya, untuk menjadi kita sukses di bisnis waras, jangan pikirkan yang nolak kita bulan kemarin. Saya bilang udah abaikan. Lewat, banyak yang nggak mau BTL, banyak yang nggak mau ini, udah lewat. Jadikan itu pil pahit kita rubah jadi vitamin. Ya, kita genjot diri kita, apa yang bisa kita perbuat sekarang. Maksimalkan. Jika teman-teman kemarin, misalkan posting hanya sekali seminggu, sekarang posting sekali sehari. Jika kemarin teman-teman daftar namanya hanya 10 satu hari, sekarang 21 hari gitu. Ya, buatlah para pria itu menyesal, teman-teman, ketika menolak kita. Buatlah para member-member teman-teman itu menyesal ketika kita tolak ajak BTL 2. Ya, buktikan kita sukses. Kita bisa gitu kan. Kita ikut ulang tahun, kita lolos 6KE5 gitu. Banyak cara. Saya berbagi dari mental dulu. Tuh ya, next. Biar nggak lama. Suara ibu kecil, Suara saya kecil, Mbak Win? Oke. Iya, suaranya kecil sekali. Oh, dari tadi kecil? Sekarang Dari udah tadi, besar? Bu. Dari tadi kecil. Baru kecil baru. Oh, baru kecil. Bu, Oh, sekarang? masih kecil. Sekarang masih kecil. Iya. Masih kecil. Oke, tes. Apakah sekarang suara saya masih kecil? Sekarang sudah besar? Masih. Kecil? Coba ulang, Bu. Halo, Mbak Win, kedengaran apakah suara saya sekarang masih kecil atau sudah besar lagi? Sudah mendingan sih, Bu, dari tadi. Oh, apa yang membuat kecil ya? Masih kecil apa sudah besar? Bu Sudah. Sudah. Ini udah. Masih kecil, Bu Prani. Masih kecil? Mulai menjelaskan yang keempat tadi loh, Bu. Yang masalah mantan tadi itu mulai mengecil, Bu. Sebelumnya besar. Ini siapa yang ngomong nih? Pak Wisnu. Pak Wisnu deh yang ceritain. Pak Wisnu. Nanti saya dijewer Mbak Win, Bu, kalau ngomongin mantan. Nah, masa nih sekarang udah gede atau masih kecil? Masih kecil, Bu. Aduh, gimana Pasti caranya? kecil. Iya, tapi udah saya gedein loh. Tapi lumayan besar suaranya. Kalau nggak pakai headset, Masih kecil suaranya, Ibu. sekarang nggak pakai headset nih. Lebih mending ini, Bu. Lebih mending ini. Iya. Iya. Ya. Tetap kecil, Bu. Sekarang. Loh, masa masih kecil sih? Sekarang udah besar belum? Sudah. Sudah mending, Bu. Tapi Ah. masih agak kecil. Agak. Mending-mendingin aja lah. Karena kita harus lanjut nih. Naikkan volume HP-nya masing-masing deh. Sudah full, Bu. Sudah Sudah. full. Udah full. Mbak Win Udah. kecil. Masih kecil, Mbak Win? Suaranya Ibu masih kecil, Bu. Pengaruh ibu ngomong mantan sih, mantannya marah. Iya. Kayaknya gitu deh, Bu. Pengaruh ya, Bu Kris. Auranya mantan masih muncul. Udah, saya nggak tahu berbuat apa nih. Pokoknya nih. Maksimal nih, saya pakai. Kalau ini nggak pakai ini.
Pakai Headset. headset atau enggak? Ini enggak? Mending enggak, Bu. Mending enggak? Oke. Oke, saya nggak mau ngomongin mantan lagi. Kita next ya. Kita Ya, next enggak usah. biar nggak lama. Nah, itu keras lagi, Bu. Udah bilang nggak tanpa mantan jadi keras. Pokoknya Betul ya. pada intinya buat orang yang menolak kita itu menjadi terpesona sama kita, menjadi menyesal menolak kita karena kita dilihatnya sudah sukses, ikut terbang sama perusahaan. Ya, itu pada prinsipnya. Anggaplah mereka mantan kita. Tuh. Jangan lagi ada tanya kayak kemarin itu, Bu, mitra bawah saya letoy gitu. Bisa, biarin aja lah, sudah. Next, kita masuk ke target sekarang ya. Masuk ke target Juni. 1. Ini yang bisa saya sharingkan teman-teman. Nanti silakan ditambah karena ini sharing ya. Menjadikan hanya 3 orang saja menjadi member dekat. Maksudnya kayak apa? Ini target tidak hanya di Juni sih sebenarnya, di setiap bulan. Ya, kalau saya bilang kemarin, saya bilang sama Mbak Wiwin kemarin, ya. Jadi apa namanya? Kita banyak dapat penjualan harian, ya. Saya nggak bohong. Teman-teman sudah nyata lihat di Facebook, saya sudah sering sekali up, ya. Di story kita udah sering sekali juga up. Penjualan saya besar, rekrutan juga setiap minggu minimal 3 orang itu selalu ada. Ya, saya bilang, di mana masalah saya? Karena apa? Karena saya sudah bangga mendapatkan banyak penjualan dan banyak orang untuk merekrut. Ternyata sebenarnya yang harus saya lakukan adalah apa? Saya hanya butuh 3 orang aja kok. Tetapi 3 orang itu harus dekat. Ya, dekat. Tidak hanya gabung, tetapi dekat secara personal dengan kita. Ini yang terkait dengan silent marketing itu. Ya, teman-teman. Jadi member ini dalam artian member baru ataupun member lama. Tuh. Jadikan tiap bulan itu minimal 3 orang yang memang lebih dekat dengan kita secara personal. Ya, tidak masalah teman-teman ngerekrut berapa bulan ini. Yang jelas 3 orang ini harus lebih dekat secara pribadi. Itu silent marketing. Makanya sebenarnya saya mau tunjukin ada di YouTube, di TikTok saya, itu saya ngomong sama Mbak Mia, saya suruh Mbak Mia bilang, Mbak Mia, jualan 1 aja klasik. Saya bilang. Terus Mbak Mia bilang gini, siap Bu. Terus Mbak Mia datang bawa uang banyak sekali. Bawa uang 4 bendel. Langsung dia lempar ke wajah saya. Nih Bu, gitu dia bilang. Padahal awalnya saya hanya suruh dia jualan 1 klasik. Kok bisa Mbak Mia datang dengan bawa uang 4 bendel, terus yang lempar muka saya, maksudnya apa? Teman-teman bisa paham? Kira-kira maksudnya apa? Ada yang ngerti? Hanya saya suruh dia jualan 1 klasik, tapi Mbak Mia datang dengan membawa 4 gepok uang 100 ribuan, wah begituin saya. Padahal sebenarnya 1 plastik kan harganya cuma 350. Karena apa? Ya, karena silent marketing itu, karena bisnis jaringan itu. Kita itu bukan penjual baju, kita itu bukan penjual apalah gitu kan, yang memang konvensional sifatnya. Kita tuh jaringan. Ketika kita bisa setiap bulan mentargetkan minimal 3 orang lebih dekat dengan kita, apakah itu member lama, apakah itu member baru, di situ terjadi yang namanya silent marketing. Disitulah yang terjadi, teman-teman yang nggak bicara, tolong di close ya, mic-nya ya, ketika bicara di open lagi. Nah, ketika kita sudah membuat mereka lebih dekat dengan kita, jadi enak menginstruksikan atau membuat target atau merencanakan sesuatu itu lebih enak. Ini target teman-teman. Bisa diterima ini? Bisa paham ya? 2, next. Menjadikan hanya, ini kok sama? Pelanggan maksudnya ini ya. Menjadikan 3 orang menjadi member dekat. Menjadikan 3 orang menjadi pelanggan dekatnya teman-teman.
di antara semua pelanggan kita. Ini kan tugas Mak Win. Ya, Win. Nih, tugas Mak Win sekarang ini, teman-teman. Mendekati pelanggan. Ya, mendekati hanya 3 aja target kita yang memang bulan ini dekat secara personal dengan kita. Selain 3 ini biasa, sapa seperti biasa, instruksikan seperti biasa, tapi 3 ini memang spesial. Entah-entah caramu seperti apa, udah Mbak Win entah caranya seperti apa. Dia mau ngirim es krim, saya persilahkan. Dia mau ngirim buah, ya saya persilahkan itu. Nggak masalah, tapi ada sesuatu yang memang menarik 3 orang ini lebih dekat secara personal. Karena saya butuh yang namanya tim ke depannya, saya butuh yang namanya jaringan ke depannya. Kalau misalkan teman-teman jualan baju, ya kan, teman-teman untuk menjadi kaya jualan baju harus jualan ribuan pieces setiap bulan. Kita nggak perlu, seperti yang saya bilang Mbak Mia, hanya cukup jualan 1 plastik, uang datang banyak. Karena apa? Karena kedekatan ini, ya kan? Silent ini. Jadi bulan Juni ini mungkin sudah sering diulang-ulang saya Pak Putu, tapi kembali lagi saya ingatkan, ini saya persempit lagi ya per bulan. 3 orang member lebih dekat, 3 pelanggan lebih dekat. Entah bagaimana caranya teman-teman nanti bisa tanya, atau kalau enggak kita buat Zoom berikutnya. Oke, target Juni lagi membuat heboh break the limit. Saya bilang. Break the limit 2 ada lagi di bulan Juni. Membuat heboh dalam tanda kutip. Seperti tadi yang saya bilang. Heboh itu dalam artian saya sudah lolos break the limit, untuk apa lagi saya ngomong? Ada nggak yang berpikir seperti itu? Ada. Makanya saya bilang, PR terbesar saya sebenarnya, kan saya sampaikan sama Pak Putu, saya nggak punya buzzer. Saya sampaikan secara terbuka sama teman-teman, teman-teman sekarang meledek saya, oke nggak masalah. Tapi saya bilang, ini masalah terbesar saya. Ketika ini masalah terbesar saya, itu juga akan merembet ke tim. Tim saya ya kalian, ya teman-teman semua. Karena apa? Ketika tidak ada kegaduhan, ketika tidak ada kehebohan, apapun tidak akan nge-up, teman-teman. Dia akan mendem. Ya, ada satu leader share apa di grup, diam. Mbak Wiwin komunikasi apa di grup, diam. Oh, member baru bilang, oh grup apa ini ya, silent-silentan semua. Seperti Pak Andi bilang, bukan silent marketing jadinya, silent. Marketingnya entah kapan. Ya kan? Harusnya apa, Bu Christine? Silent marketing. Ini yang terjadi apa? Silent. So diam. Gak ada yang ngomong apa. Kita nge-up apa di Facebook juga no respon. Makanya ini kan jadi PR sebentar ya. Untuk mengarah ke sana biar saya open mind-nya aja dulu. Kita target Juni membuat heboh break the limit 2 lagi. Ya. Terus berikutnya membuat momentum grup itu siap bergerak untuk menembus break the limit 2-nya. Ya, seperti yang ada di mentoring sheet teman-teman, kan ada momentum. Apa momentum yang sudah teman-teman kerjakan untuk ini terjadi BTL 2 ini? Karena apa? Seperti yang saya lakukan ini kan sekarang masih baru membuka aja pikiran teman-teman untuk membuat perencanaan di Juni. Ini kan belum action. Tapi sebentar saya akan buka sedikit actionnya ya, habis slide ini. Harus ada momentumnya teman-teman. Kita kowar-kowar aja di grup, tetapi grup kita nggak menghasilkan apa-apa, capek juga grup. Ini Bu Prani ngomong aja gitu kan, nggak ada uang masuk, saya butuh makan. Tapi dia ngomong gitu. Ya, kebanyakan teori. Orang saya butuh makan, terus mau ngomong apa? Kan nggak bisa. Berarti harus ada sesuatu yang kita perbuat untuk mereka goal, tetapi mereka merasa ini entah lebih mudah dia capai, entah lebih gampang, entah ada sesuatu lebih yang bisa dia dapatkan, sehingga dia mendapatkan gregetnya itu, momentumnya itu, gitu ya. Terserah teman-teman mau melakukan apa untuk menjaga momentumnya mereka ini. Intinya saya bilang, jangan berteori banyak. Jangan berteori banyak, lakukan perencanaan kerja, buat momentumnya. Ya, mungkin teman-teman mau buat promo tambahan ke grup boleh, mau buat pendampingan lebih, misalkan bergerak jalan sama-sama.
Saya punya teman, yuk bantu closingin. Tuh. Seperti itu silahkan. Atau misalkan kamu lolos BTL apa gitu kan? Ada spesial apa gitu. Jadi momentum. Itu namanya momentum, teman-teman. Membuat dia bergairah lagi. Ya, itu mungkin sedikit contoh yang saya buat. Kemarin saya juga buat, makanya kemarin di BTL 1, kayaknya di antara semua leader priority grup saya yang paling banyak tembus BTL 2. Ya, itu salah satu cara saya. Cuman, saya kan nggak mungkin terapkan ini ke semua grup saya, teman-teman. Ribuan grup saya, kalau saya lakukan ini ke semua grup, tekor saya. Jujur ini saya buka kartu. Tanya Wiwin, saya buka kartu ini. Saya nggak serius saya bilang. Kita harus bisa melihat momen-momen, oh orang ini lagi ngedown gitu kan. Bagaimana caranya momentum di sana itu hadir kembali tuh. Kita harus bisa melihat itu. Ya, teman-teman. Dah, nggak banyak lagi di situ saya ngomong. Dah ya, next. Actionnya sekarang. Yang satu apa? Saya jadikan PR. Ini apa judulnya ini? Tertutup. Bentar. Ya, rancangan actionnya. Kira-kira apa? Untuk tadi mana tadi? Untuk bisa target Juni itu terpenuhi. Apa kira-kira teman-teman? Banyak kan? Meeting Zoom spesial buat yang ditargetkan. Misal nih, mengundang ke webinar. Berapa besok webinar yang teman-teman akan prediksi bisa menghadirkan orang? Iklan, jalan nggak udah uang iklannya yang di mentoring itu? Atau diabaikan saja? One on one untuk pelanggan umum sudahkah? One on one, teleponan, atau video callan, atau ketemu langsung, atau meeting Zoom one on one sudahkah? Terus presentasi 1 hari berapa kalikah? Atau masih seperti yang bulan kemarin? Atau masih membuat impian lebih besar di bulan ini? 7, sebar brosur, sudahkah lebih banyak di bulan ini? Ini pasti actionnya. Ya, actionnya ini. Nambah kontaknya, masihkah seperti bulan kemarin? Ya kan, ini actionnya. Nggak ada cara lain kan 7 langkah sukses itu, saya tuliskan beberapa aja. Kalau mau buat promo tambahan, monggo, silakan. Tapi pikirkan agar itu tepat sasaran ya, teman-teman. Pikirkan agar memang nggak mau basir kita buatnya. Kalau saya biasanya, ini saya buka kartu. Pastikan memang tanggal 10 itu sudah real terlihat, ini orang ini ngejar nggak sih? Makanya kan kemarin ada leader yang saya dengar waktu ditanya mentoring sama Pak Putu, saya sudah buat promo tambahan. Pertanyaan saya, sudahkah? Apa promonya? Terus tepatkah sasaran Anda? Atau ketika Anda memberikan promo itu, apakah Anda lepas saja terus Anda biarkan gitu saja? Itu juga nggak akan terjadi. Ya, harus dipikirkan. Memang yang kedua ini, lihat yang 2 ini, meeting Zoom spesial buat untuk yang ditargetkan. Di sana bisa Anda munculkan apa ide-idenya. Nah, setelah itu memang pastikan itu terjadi, real terjadi gitu. Ya, tepat sasarannya seperti apa. Jadi kalau bisa buat pendek, tanggal 10 ini sudah beres promo tambahannya. Jadi tanggal 10 kita sudah bisa lihat, ini orang ini serius nggak sih itu. Ya kayak kita tarik ulur lah kita sama grup. Ya kan, kalau Anda nggak bisa temu sampai tanggal 10, ya udah saya lepas promo buat Anda. Berarti Anda nggak serius, ya kan? Capek juga kita ngurusin orang yang nggak serius di situ. Jangan hanya sekedar melempar promo, gaya-gayaan, sok-sokan. Saya leader Anda, saya bisa kok juga buat promo seperti orang lain. Enggak, teman-teman, enggak seperti itu. Ya, ketika kita berani memberikan momentum itu, kita juga harus bertanggung jawab. Anda targetkan memang 15 untuk momentum ke-15 orang ini, pepet, memang pepet, benar. Promonya ini memang real terjadi. Makanya kan dari awal saya bilang, Win, 15 orang, Win. Terjadi kan, Win? Benar nggak, Win? Ini realita loh.
Saya nggak bohong loh, terjadi kan tuh Wiwin saksi nyatanya. Terjadi, karena memang pepet, benar-benar serius, planning kerja saya ajarkan, dapur pendampingan saya dampingkan. Ya promo kita tarik ulur dong. Kalau kamu hanya lolos 1 orang aja rekrutan, ya segini promonya, 2 segini, hanya segini. Jadi beda perlakuan, beda orang, beda perlakuan. Karena kan kita lihat kemampuan diri kita juga kan, nggak semua bisa kita perlakukan sama. Apalagi ketika kita japri diam aja, ya udah lewat, ya kan? Next, 10 apa? Ada yang bisa tambahin lagi, teman-teman? Bantu saya, ini nggak ada lagi slide-nya dan lain-lain. 1000 rancangan teman-teman bisa lakukan. Ada yang lain lagi kira-kira? Ada? Ya, pokoknya lakukan, buat perencanaan itu, lalu kerjakan, ya. Jangan kayak anget-anget tai ayam. Action. Ketika salah, evaluasi. Evaluasi, teman-teman konsultasi ke mitra atas, buat planning kedua. Planning kedua terjadi, action lagi. Salah lagi, konsultasi lagi, buat planning yang ketiga. Planning yang ketiga salah lagi, sampai planning yang ke-100, teman-teman. Tuh, ya. Hanya itu kok rumusnya. Sampai kita menjadi bisa, ya. Terus yang ke-1 apa kira-kira? Ini PR saya. Saya harap ini juga menjadi PR teman-teman. Ada yang bisa tebak nggak? Yang ke-1 kira-kira apa? Rancangan action yang mau kita kerjakan bersama-sama, kira-kira. Kalau di antara 2 sampai 9, teman-teman mau special case, mungkin mau konsultasi lebih detail, karena kan nggak mungkin saya detail sekali di sini. Boleh minta jadwal, saya akan memang detailkan di antara 2 sampai 9 ini untuk kita sharingkan lebih detail spesial untuk grup teman-teman. Misalkan 1 jalurnya gitu, oke, nggak masalah. Ya, asalkan itu memang niat atau memang ide dari teman-teman, bukan ide dari saya. Ya. Yang pertama kira-kira apa? Ada yang chat ini. Apa kira-kira yang pertama? Yuk, ada yang jawab. Apa? Nggak ada yang jawab ya? Saya lupa foto dari tadi, Pak Wisnu bantu ya. Mungkin ada yang sedikit bisa foto. Yang pertama adalah, ini PR saya teman-teman. Terus terang, ini PR terbesar saya. Saya berat sekali untuk ngangkat teman-teman. Jangankan saya ngangkat orang umum, saya ngangkat leader pun berat. Karena nggak ada kehebohan. Benar-benar silent. Without marketing. Just silent without marketing. Tuh, berat saya, benar. Saya bilang. Makanya saya panggil keturutsertaan teman-teman untuk bisa bersinergi dengan semua gitu. Kalaupun merasa ya memang sih kadang pemimpin itu kalau kebanyakan bacot nggak bagus juga ya. Tapi niat leader itu kadang membuat lebih baik sih sebenarnya. Hanya kadang ya harus bacot gitu, ya kan? Hanya sedikit mungkin kekeliruan ya abaikanlah gitu. Ya jangan ditinggal. Nah, tuh terus terang saya pun sekarang banyak saya ada masalah serius teman-teman. Saya bilang, cuma saya nggak sebut nama di sini. Ya, jadi kasus BTL 2 ini kita beberapa kali pendampingan. So mungkin saya dikira banyak bacot, nggak masalah sih. Akhirnya ya silent, ya saya biarkan. Ada masanya kok cari mentor di luar yang memang setulus Pak Putu, setulus leader teman-teman yang di Faras. Coba cari di luaran. Anda akan dibiarkan bertumbuh sendiri. Ya, tuh makanya sekarang saya butuh tim nih sekarang teman-teman. Saya butuh tim. Serius saya bilang, please ya, jadi minta tolong
kita buat ini silent marketing menjadi viral. Silent tetap, tetapi kan secara personal. Seperti yang tadi itu, teman-teman harus pepet 3 orang tetap tiap bulan. 3 orang pelanggan tetap tiap bulan. Tetapi untuk membuat mereka menoleh, ini harus ada sesuatu yang viral. Yang teman-teman selalu up setiap ada sesuatu. Ya kan? Ini PR saya yang terbesar, teman-teman. Saya bilang. Entah teman-teman mau meledek saya untuk saat ini, nggak masalah. Yang penting saya sudah sampaikan. Dan ini sebenarnya menjadi kelemahan teman-teman semua. Karena apa? Di semua grup WA saya, ada member teman-teman. Iya kan? Iya, orang mitra atas saya nggak ngomong, ngapain saya ngomong? Terjadi, teman-teman. Karena saya pernah dijapri oleh mitra baru. Dia bilang seperti ini, Bu, saya ikut di grup WA Ibu aja deh. Di grup WA saya nggak ada info apa-apa. Saya nggak ada diinstruksikan apa-apa di grup WA, diem aja gitu kan. Satu sisi itu. Ya, di satu sisi saya dapat juga curhatan dari leadernya, pemilik dari grup WA. Dia bilang gini, saya ngomong sesuatu di grup, nggak pernah ada yang ngomong, nggak pernah ada yang menjawab. Terus saya malas, Bu, saya nggak mau posting lagi, ya biarin aja. Mana yang benar ini? Yang curhat ini atau yang curhat ini? Mana yang benar? Saya terima dua-duanya, ya kan? Kalau saya sebagai mitra bawah, leader priority itu tanya semua. Saya kayak yang paling aktif untuk komunikasi di grup WA paparan atas tuh. Aktif, dan di grup sekarang pun yang teman-teman ada di dalamnya, ketika teman-teman nggak menjawab, saya berhenti nggak sharing. Nggak pernah berhenti, karena saya tahu dua posisi ini. Yang satu merasa nggak diperhatikan, yang satu juga merasa tidak dipedulikan. Takut dibilang banyak bacot. Ya, yang satu mengaku nggak dapat perhatian. Terus kita berada di posisi mana dong? PR nih teman-teman. Saya ngaku saya belum bisa di situ. Tapi ketika saya nggak sampaikan, teman-teman nggak akan pernah ngerti. Kalau teman-teman mau ikut sama saya, jalankan. Kalau nggak, udah. Saya bisa kok cari nanti yang lain. Kan? Cuma yang jelas, saya akan berhenti ketika teman-teman menjapri saya, oke, nggak apa-apa. Tapi masalahnya, ini butuh viral. Sesuatu itu butuh viral. Ya kan? Nih, coba ya, saya munculkan satu video. Maaf, Bu Trani. Ya? Videonya nggak keluar, hanya suara. Oh ya? Iya, nggak keluar, Bu. Tidak tahu teman-teman punya. Tadi yang rancangan action itu hanya muncul nomor 2 toh, tidak ada sampai 9, atau teman-teman Iya. ada kan muncul? Ya, nomor 2 aja, 2 Jadi meeting. nggak muncul? Nggak Ada muncul muncul ya? apa? Nggak muncul, Bu, hanya nomor 2 toh. Iya, nggak ada, Bu. Bentar, videonya juga nggak muncul ya? Videonya. Dia juga nggak muncul, Bu Prani. Aduh, oke, nanti saya share ya di grup kalau videonya kalau gitu. Intinya teman-teman bisa nangkep kan? Berarti tadi ini nggak muncul. Nah, Iya, ini muncul sekarang. tadi, ini baru muncul. Oh, ya udah. Hilang lagi. Nih ya, berarti sudah ya. Berarti videonya nanti saya share. Intinya teman-teman, bahasa saya sekarang bantu saya. Tuh, bantu saya. Entah kita caranya seperti apa, pokoknya saya mau ada satu apa saya bilang, satu media, kita mau buat media apa, tetapi di sini memang benar-benar heboh gitu.
Yang lain ya udahlah, ya biarin aja lah berlalu itu kan. Kalau masih seperti itu ya sudah. Tetapi sekarang saya membuat seperti apa sih bayangannya, karena saya memang butuh ini gitu teman-teman. Berat, memang benar-benar saya bilang berat untuk ngangkat. Tuh, ya ini viral marketing, ini kebaca? Iya, Bu. Ini kebaca. Ini namanya viral marketing. Ya, kalau di tim sukses, kalau di pilkada ada namanya tim sukses. Kalau nggak ada tim sukses, kira-kira Pak Jokowi naik nggak? Tidak. Enggak. Kalau nggak ada tukang kompor, kira-kira mau maju nggak dia? Enggak. Tidak. Harus ada tukang kompor. Ketika si A ngomong ini, si B bantu dong. Walaupun udah ngerti, bantu ngomong aja. Biar ini nge-up naik dia. Kadang kita harus terlihat bego di situ. Untuk apa? Untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan tim. Harus terlihat bodoh kadang-kadang. Tanya ulang, padahal kita udah ngerti kan? Kenapa? Karena kita lihat ada grup kita di situ. Itu harus ada tukang kompor. Kadang kita harus jadi tukang kompor. Kadang harus terlihat bego. Oke lah, nggak apa-apa. Dibilang banyak bacot, nggak apa-apa lah. Ya, karena apa? Karena kita punya impian yang sangat mulia. Saya mau sukses. Saya membuat orang lain bermanfaat ketika saya sukses. Oke, di pertandingan juga ada cheerleader. Ketika sebuah pertandingan tidak ada tim sorak, tim cheerleader nggak seru, nggak rame, nggak heboh. Penontonnya nggak seru dia. Buzzer, teman-teman tahu buzzer? Kalau medsos itu harus ada buzzer, teman-teman. Misalkan nih ada IG ini nggak ada pengikutnya. Kayak dulu kita mau menggolkan Pak Putu waktu mau tembus apa namanya itu, Win? Yang di Jakarta itu. Ya, itu yang Gapura Cinta Negeri. Gapura Cinta Negeri, ingat? Teman-teman itu jadi tim buzzer itu. Kita nge-like, kita komen, like, itu tim buzzer, teman-teman. Akhirnya Pak Putu gol masuk ketemu Pak Jokowi, itu tim buzzer. Viral marketing itu terjadi ketika ada buzzer, ada cheerleader, ada tukang kompor, ada tim sukses. Teman-teman mau nggak sih jadi bagian buzzer atau cheerleader, ada tim kompor atau tim sukses? Siap jadi tim buzzer. Siap kan? Itu siap, Bu. Jadi intinya begini, saya juga nggak memposisikan diri saya harus ikut semua perkataan saya, nggak. Makanya sekarang saya mau mencari solusi apa yang harus kita bentuk. So di situ teman-teman bebas berekspresi. Nggak hanya satu arah. Sekarang kan hanya satu arah. Kebanyakan Mbak Wiwin yang menjadi pemimpin lah di WA itu. Info apa datang masuk, hanya Mbak Wiwin yang memulai. Sekarang saya mau membuat memang di situ ada keriuhan gitu loh. Orang yang memang nggak mau keriuhan, biarkan dia keluar. Dia akan mencari tempatnya yang memang dia suka di situ. Itu. Biarkan, tapi saya mau sesuatu di situ riuh. Memang benar-benar gaduh, yang benar-benar heboh, memang Anda memang benar berperan di situ. Nggak harus nunggu saya atau admin saya menyampaikan sesuatu di situ, buatlah heboh di situ. Tetapi jangan juga menyampaikan yang di luar keharusan gitu. Bercanda berlebihan, ya nggak enak juga lah. Gitu kan? Hari ini saya nonton drakor, gini-gini itu diperpanjang lagi. Ya jangan seperti itu, hebohnya nggak seperti itu maksudnya. Itu ya, kita tetap jaga etika, biar orang juga nggak terlalu banyakan scroll gitu kan. Tapi mereka dapat poinnya, itu intinya. Apa yang mau menjadi wadah di situ? Ya, pertanyaan saya tadi, apakah semua siap ikut menjadi tim viral untuk membuat Garuda Jaya tim? Bukan saya bilang ya, Garuda Jaya tim menjadi memaksimalkan setiap event gitu. Kayak seminar kesehatan ini, kita share sampai Mbak Win buat video tuh. Berapa video kau siapkan, Win? Baru diedit 1 kan? Diedit 1, Bu. Ya, baru diedit 1. 5 video dia siapkan. Itu rencana di-share semua.
kan ada yang pakai WA, ada yang nggak pakai WA. Kadang-kadang harusnya kalau memang di grup umum itu nggak pakai WA. Kalau di medsos pribadi, kayak Facebook pribadi, terus di Instagram pribadi itu kita pakai WA. Itu pun kita kadang siapa nggak ada yang nge-share tuh. Ya kan? Tuh, kayak gitu itu. Ya, teman-teman. Nah, sekarang yang kedua, medsos mana yang kita mau buat? Satu. Ini saya belum ketemu nih jawabannya. Silakan teman-teman bantu saya. Apakah mau buat grup Telegram atau membuat grup WA? Kalau memang satu grup ini nanti benar-benar terjadi heboh, saya janji, saya bilang ya, saya janji saya akan bubarkan semua, termasuk tim inti leader Garuda Jaya saya akan bubarkan. Saya nggak mau juga mempertahankan orang-orang yang memang ingin keluar tapi takut karena secara pribadi dekat sama saya. Nggak mau juga. Kemarin saya sempat di tim internal juga, kan dirombak semua juga grup WA-nya. Dari situ saya berpikir, kenapa saya nggak rombak aja tim WA saya ya, saya bilang. Tapi saya juga harusnya kan menjabri satu-satu secara pribadi. Ya belum sempat, mungkin habis ini saya akan berbuat itu. Tapi saya jujur saya terbuka, ini kan seperti itu. Besok pun rencana di WA forum leader yang teman-teman leader ada yang dipimpin oleh Pak Putu itu juga akan dirombak, teman-teman. Itu akan dirombak juga, siapa yang berhak masuk itu akan dimasukkan ulang, yang nggak berhak masuk akan dipotong. Saya juga ke depannya mau seperti itu, jujur. Ya, sekarang kan ada grup WA pemimpin, ada grup WA break the limit, ada grup Garuda Jaya leader. Ini kalau memang satu tim viral ini jadi, saya akan mau fokus di sini aja. Yang lain, saya janji akan bubarkan. Tuh, saya nggak mau juga teman-teman, kasihan juga WA-nya penuh, tapi nggak gini. Hanya nggak enak aja sama saya, akhirnya nggak keluar, kan? Tuh, enaknya pakai apa nih, kira-kira? Mungkin ada yang punya. Malam, Bu Prani. Nggih, Lide, mungkin bisa dibantu teman memberikan tanggapan apa yang Tiang sampaikan, terus usul dari PR kita. Saya bilang ini urgent, Gede. Kenapa urgent? Karena target Pak Putu membuat 100M di awal 2020 ini kita harus membuat banyak gebrakan baru gitu loh. Nggak mau kayak kera atau kayak kerbau tadi, Gede, yang hanya menetun melakukan kegiatan, nggak ada suatu gebrakan baru. Nggak mau juga Tiang, ngenten. Oke, coba sharing sedikit dari leader kita, Gede. Oke, saya stop nih. Terima kasih atas waktunya Ibu Prani sebagai leader mitra atas yang langsung dan leader priority. Selamat malam untuk semua peserta yang hadir di acara mentoring malam ini. Ya, pertama salam sehat kaya bahagia. Nah, memang betul apa yang dijelaskan oleh Bu Prani ini, saya sangat setuju sekali. Kerjasama tim ini adalah benar-benar, kalau ini adalah salah satu bagian daripada mental di Paras, ya, teamwork. Nah, untuk bisa ini ya tentunya didukung dengan silent marketing tadi, yaitu bagaimana cara kita memviralkan. Nah, cuman di sini butuh habit saja, melatih kebiasaan saja, Bu. Ya, karena saya yakin semua kepingin seperti ini, cuman karena belum terlatih, ya kita harus memaklumi. Pertama, banyak juga grup kita yang sudah berumur, termasuk gaptek, tidak terbiasa bermain di seperti ini. Itu yang pertama. Kedua, dengan kesibukannya, sehingga kadang-kadang sudah dia lihat, terlambat melihat, sehingga telat untuk menginfo, ada rasa malu. Yang saya perhatikan seperti itu. Terus saya pelajari, kenapa ini. Oh, ternyata ini belum terbiasa saja. Nah, ini perlu dilatih. Nah, ya termasuk semuanya, saya lihat juga, maaf, termasuk Bu Prani juga harus ini juga, karena kadang-kadang kita juga butuh, loh ini kalau literata saya saya sudah punya IG juga aja belum diikuti gitu, karena IG saya ada, Facebook saya aja kadang-kadang saya upload tidak ada yang mensupport. Jadi
Itu melatih kebiasaan aja. Nah, yang ketiga yang perlu saya garis bawahi di sini, mohon maaf untuk Ibu Prani, mohon maaf sekali, bukan maksud bagaimana, ini untuk kebaikan ke depan. Saya melihat grupnya Ibu terlalu banyak, membingungkan grup di WA itu, sehingga mana mau diikuti bingung kita. Sementara kita juga punya grup banyak, ada grup pemimpin, ada grup ini, bahkan kadang-kadang maaf admin juga salah kirim, salah kamar. Misalnya saya aktif di grup web, sedang di grup BTL waktu ini kan, grup Break the Limit. Ya seharusnya informasi grup the limit tempatnya malah di grup umum tempat informasinya. Nah, jadi kebingungan. Nah, kalau memang mau ingin memviralkan ini, fokuskan. Nah, saran saya, fokus kita ambil bersama. Misalnya di WA, WA mana? WA umum itu udah bagus, jangan dihapus. Itu sangat membantu. WA umum yang grup paras apa namanya itu udah bagus sekali. Nah, cuman di grup pemimpin, grup ini mungkin diseleksi lagi, itu haknya Ibu untuk menentukan siapa saja yang harus di sana. Ya, itu yang pertama. Yang kemudian untuk memviralkan ini mungkin untuk saat ini pilihan masih tertinggi itu masih di Facebook, Bu. Karena sebagian besar kita masih bermain di Facebook. Yang kedua baru IG, pilihan untuk kita viralkan. Nah, saran saya untuk di Facebook ini, ya tentunya tidak cukup kita dengan grup, seperti grup Garuda Jaya itu kan grup tertutup itu, Bu, bukan grup umum. Jadi yang memviralkan ya hanya sekedar itu. Selain kita butuh grup khusus, eksklusif tertutup seperti grup Garuda Jaya, di luaran juga ada. Nah, sekarang tinggal menginstruksikan saja. Ya caranya, tekniknya, misalnya Ibu mau memviralkan apa hari ini, Break the Limit, ya tinggal di-share saja ke orang-orang terdekat, leader inti atau di grup inti. Tolong ini di komen, like bersama. Nah, itu tekniknya, Bu. Nah, jadi terstruktur dan masif. Kadang-kadang kita tidak tahu, Bu. Ya maklum aja. Saya saja kadang-kadang tidak tahu maksudnya apa ini. Nah, jadi ya sudah, asal like, asal komen. Nah, jadi struktur dan masif. Ada grup khusus kita. Sebelum misalnya kita mau memviralkan di Facebook. Nah, mau memviralkan di Facebook, kita ada grup WA khusus, Bu. Grup booster ini. Ya, grup booster ini adalah grup inti kita, Bu. Nah, grup booster ini adalah grup inti. Sebelum Ibu mau memviralkan sesuatu, sepakat dulu di grup WA, grup inti. Kita akhir ini akan memviralkan ini. Tolong semua lakukan ini. Ya seperti dulu waktu kita lomba itu, Bu. Lomba-lomba awal-awal itu kan Pak Putu buat lomba produk. Ya, kan mainnya di Facebook itu. Itu kan sempat viral itu. Saya saja kaget sampai ribuan orang komen. Saya punya itu waktu itu saya menang kejar-kejaran sama Mbak Murni waktu itu. Itu nggak tahu saya, tim booster saya siapa, tetapi ketika meledak itu ribuan. Nah, ya saya memang kerja keras, Mbak Murni pun juga kerja keras, ada tim inti waktu itu dia. Saya juga ada tim inti saya untuk memenangkan saya waktu itu. Saya ada beberapa tim inti untuk memboosterkan, memenangkan saya waktu itu. Dan terjadi. Nah, begitu juga. Nah, sekarang ini harus terstruktur dan masif, Bu. Satu-satunya cara ya seperti itu. Akhirnya akan terbentuk habit nanti, terbentuk kebiasaan. Nah, jadi selain memviralkan di Ibu, diwajibkan semua juga memposting seragam. Ya seperti itu mungkin, Bu. Ya paling tidak memaksa. Ya seperti Pak Putih sering memaksakan dengan live dengan door prize. Catatan dapat hadiah ini dengan catatan update di dinding. Nah, tapi itu kan tidak masif itu, Bu. Nah, kita inginnya struktur dan masif. Ya, itu aja mungkin tambahannya. Sekali lagi mohon maaf. Tujuan saya
hanya ingin membuat yang terbaik untuk tim kita. Siap, makasih banyak masukannya di Gede, leader kita dari Mataram. Ada lagi yang mau bicara? Boleh bicara bebas ini ya. Mau Bu, menanggapi? yang tambahan sedikit, Bu. Siap. Kebetulan yang ikut di IG, Bu, di grup IG apa namanya, optimalisasi IG. Nah, mungkin ini pengalaman saya di grup optimalisasi IG. Ya, Ibu bisa membuat seperti ini juga, Bu. Di grup Niki itu setiap hari wajib kita memposting semua. Tapi kalau di grup tempat yang Niki kan grup berbeda perusahaan, jadi mereka masing-masing. Nah, tapi saran saya di grup IG-nya Ibu Prani ini terserah apa namanya nanti, semua punya IG. Setiap hari wajib, ya kalau tidak setiap hari ya mungkin seminggu berapa kali. Tapi ditentukan terstruktur. Wajib memposting. Nah, kemudian wajib saling like dulu, Bu. Saling like, saling komen, ya Ibu yang nentukan dah. Nah, kalau tempat saya di grup IG ini, itu sangat membantu. Padahal saya tidak pernah promosi di IG, ya barusan ini saya sambil jawab, ada yang mau bergabung, itu saya tanya dari mana? Ternyata dari IG. Padahal saya tidak pernah sentuh IG, tapi saya ikut di grup optimalisasi. Nah, grup saya yang tadinya dari 0, sekarang sudah pengikutnya 900 lebih. Nah, itu karena ikut optimalisasi. Itu tidak pernah saya melakukan berbayar, saya biarkan normal. Nah, yang harapan nanti di Ibu Prani yang mengkoordinir membuat ini juga. Jadi ada 2 kita, Facebook dan IG. Oke. Ya, itu saja. Udah, yang tangkap. Ya. Catat dulu ya, yang catat dulu. Mungkin ada 2 lagi, baru sekalian saya tanggapi, teman-teman. Boleh tanggapin apa yang saya lempar ke teman-teman, tapi dari awal saya cerita banyak itu ya. Saya cerita banyak, ada target kerja, ada impian. Itu silakan, jika ada yang tanya di situ juga saya persilahkan untuk bicara. Ayo teman-teman. 2 orang lagi baru saya tanggapin. Maaf, saya cuma nambahin dari Pak Gede, Bu. Saya setuju banget sama Pak Gede. Cuman kalau bisa, karena saya sama grup saya itu terus terang masih seumur jagung ya Bu ya di Faras. Jadi kalau bisa supaya bisa mengkerucut, bisa masif, mohon dikasih kontennya juga Bu. Jadi kita nge-like apa yang diberikan Ibu, share linknya. Saya juga bisa membagikan ke mitra-mitra. Terus kemudian seperti kata Pak Gede, saya juga upload sama hal yang sama. Jadi saya ada konten dan ada yang harus diupload gitu. Ada yang harus di Bu, komen dan like gitu Bu. Makasih Bu. Ya, makasih. Ada lagi? Mataram udah, Surabaya udah. Yuk, pulau lain. Pulau lain. Siapa yang mau mewakili bicara? Kalimantan, Sumatera, Flores. Yuk, siapa yang mewakili bicara, teman-teman? Bantu saya. Yuk, kalau nggak ada masukan, saya nggak enak nanti. Ya. Mengenai tim Baser ini, Bu. Ya. Mengenai tim Baser, Bu. Boleh semua. Dari awal bisa ditanggapin. Mau tanggapin tim Baser? Oke, boleh. Yuk. Oke. Mengenai tim Baser ini, kebanyakan belum mengerti, Bu, apa itu tim Baser. Saya pribadi ngerti tim Baser itu waktu BTL itu. Mengerti apa manfaatnya komen-komen, apa manfaatnya bagikan informasi gitu. Baru mengerti di situ, jadi baru mulai saya, Bu. Terus untuk komen-komen di WA, di grup WA itu, kadang-kadang belum percaya diri untuk komen-komen, seperti contohnya di grup pemimpin sukses One Up. Karena
mikirnya gini Bu, ih saya siapa sih berani komen-komen apa maksudnya karena belum ada kesamaan Kak Bu. Lain kalau di BTL itu, di grup BTL itu karena ada kesamaan mantan BTL gitu. Jadi ada percaya diri mau komen-komen Bu. Itu kan orang nyebut mantan lagi. Bu. Ada rasa malu Kak komen di yang grup-grup yang apa ya pemimpin sukses One Up situ Bu. Karena leader-leader besarnya Ibu di situ gitu. Ya. Terus ada lagi? Pokoknya kedepannya siap jadi tim basar itu Bu, karena sudah ngerti gitu. Ya, oke. Ada lagi? Dah? Dah Bu Christine? Sudah Bu, sudah. Ya, yang berikutnya bantu saya. Jangan sebut mantan lagi. Ini udah yang kedua kali nih sebut mantan. Ayo, tanah Jawa, tanah Kalimantan, siapa yang mau ngomong? Ada Bu Angel ya? Bu Angel, apa kabar? Yuk, bantu saya dong. Lagi 2 orang, biar bisa saya putuskan. Kalimantan, siapa yang mau ngomong? Ada Mbak Iit, ada Bu Dewi Suryani. Yuk. Ada siapa nih? Bu Angel. Oma Noni. Malam baik, Bu. Ayo, saya harus panggil-panggil nih ternyata ya. Bu Yanti. Siapa yang ngomong duluan? Bu Lis. Siapa ngomong duluan? Biar sepakat dulu ini. 1 kata baru saya bisa jalan. Kalau nggak 1 kata, susah juga nanti kebanyakan ini. Kebanyakan teori nanti dibilang. Bu Lis. Bu Gensiana, Bu Angel, Bu siapa nih lagi? Bu Dewi Suryani, Bu Iit. Ya, malam baik, Bu. Ngomong-ngomong, yuk Bu Angel. Ya, malam baik, Bu. Malam baik untuk teman-teman semua. Apa kabar? Ya, siap sayang. Dengar tadi? Dengar, Bu. Ya. Tapi kan ada yang dikomentari perencanaan kerja target Juni atau tim blaster, yang mana mau duluan? Ya, sebelumnya saya minta maaf Bu karena baru bergabung tadi jam 8. Kita di Kupang ini jaringan itu lagi macet. Ya. Jadi kami masih carikan posisi yang baik untuk bisa menangkap itu jaringan. Nah, bulan-bulan kemarin itu Bu Angel. Pakai daster kali, nggak apa-apa lah. Pakai daster dia, ayo kan? Ya, ngomong aja terus. Ya. Jadi bulan kemarin itu ya luar biasa perjalanan hidup saya, begitu banyak kerikil-kerikil tajam. Ya, jadi bulan kemarin itu, bulan Mei itu baru saya mulai merangkak lagi dan bisa berhasil untuk BTL. Ya. Jadi hanya itu saya ingin mencoba lagi untuk belajar. Ya. Di perencanaan Juni ini ya kalau bisa untuk Kota Kupang kembali lagi percaya dengan minyak Faras karena kemarin kan kita sempat down dengan COVID sama badai-badai kemarin itu, jadi kami boleh mencoba lagi untuk mempromosikan minyak Faras dan puji Tuhan start dari hari ini tanggal 1 sudah ada yang ngorder, sudah ada yang belanja lagi minyak Faras. Keren nih Bu Angel ya. Di Kupang memang ekonominya turun drastis, tapi begitu banyak masyarakat yang masih percaya lagi dengan minyak Faras klasik. Jadi mereka tidak memperhitungkan lagi ekonomi. Ya. Oke, masukan apa? Masukan untuk kita, Bu Angel? Siap jadi tim basar ya? Gerak untuk kita buat grup 1 nanti biar bisa aktif. Siap. Siap, oke. Ada lagi Bu Angel? Udah Bu, sudah. Saya coba belajar. Oke, Bu Angel ini teman-teman mitranya Bu Cecilia yang di Kupang. Jadi beliau baru berduka beberapa bulan yang lalu. Ayahnya, papanya berpulang ya. Semoga Bu Angel dan keluarga sehat semua ya. Jadi di tengah itu dia tetap bisa 6 kali 5 bulan kemarin dan lolos BTL.
Keren lah. Ya, makasih loh. Dia leader yang mandiri pokoknya pada intinya. Ya, thank you. Terus lanjut, siapa mau lagi? Saya, Bu. Siapa nih? Mbak Ada Dewi. orang? Yuk. Ya. Ya. Kalau saran, boleh saran. Ya. Bikin grupnya, Bu, untuk tim Baser itu di Telegram aja. Ya. Jadi bisa. Hilang lagi. Mbak Dewi nggak ngomongin mantan, hilang juga. Ini sinyalnya naik. Ya, berarti Telegram cocoknya, Mbak Dewi. Hilang lagi dia. Nggak ngomongin mantan, hilang juga kan? Bukan salah saya berarti. Mbak Wi, cari posisi dulu lah yang bagus, nanti ngomong lagi. Yang lain dulu, Mbak Wi. Atau Mbak Wi ketik di sinilah. Ya, di chat, nanti saya bacain. Yuk, yang lain. Kalimantan, siapa yang mau ngomong? Mbak Dewi, Mbak Iit, Mbak Dewi Suryani, Mbak Iit, mana ya, ada orangnya nggak? Lydia, Angel. Ibu Foni. Bu Leni atau Bu Foni, mau? Ini Mbak Iit sama Bu Dewi Suryani ada orangnya nggak, Win? Tadi Bu Lilis mau ngomong tadi. Bu Lis, mana Bu Lis? Itu tadi udah buka. Ah, ini tuh. Bu Lis. Oh ya, oke. Iya Bu, saya lebih setuju sebenarnya kalau pakai Telegram Bu. Telegram lebih tidak banyak memakan memori ya. Kemudian untuk yang tadi yang viral itu memviralkan sama jadi tim Bajer, ya siap untuk itu Bu. Terus yang lain Bu? Yang lain ya nanti di pelan-pelan melakukan pendekatan lagi Bu dengan mitra-mitra bawah satu-satu. Memang ada yang pada hilang semua ya, tapi ada yang mulai muncul semangatnya. Jadi itulah Bu, nanti dicoba lagi pelan-pelan didekatin, komunikasikan. Tapi Ibu dari yang saya jelasin ada bayangan ya, ada bayangan apa yang harus dikerjain sebulan, terutama di bulan Juni. Iya Bu. Ada bayangan. Ya, ada bayangan ya. Ibu harus dekati lah, karena ya kita anggap lah kayak awal dulu membangun. Ya, Ibu kan bilang susah untuk gerakin yang sudah lama. Anggaplah seperti Ibu pertama kali munculkan lagi emosi ketika Ibu pertama kali kenal Faras itu loh. Gregetnya, semangatnya, ya kan? Iya, Bu. Bisa munculkan itu bagus, terus ingat apa yang sudah didapatkan, itu bisa untuk kita syukuri sehingga memicu kita lebih bergerak lebih ini. Siap Bu. Ya, satu lagi dari tim Kalimantan biar bisa saya simpulkan dari apa yang mau saya sampaikan terakhir. Yuk, siapa yang mau? Mbak Dewi, Mbak Iit, itu sudah 10 kali saya panggil. Ada yang mau respon? Kalimantan? Ya. Ya Mbak, ya. Tadi lagi di WC. Baru anak saya manggil, Mama dipanggil, Mak. Oke. Ya Mbak, ya. Ya, Mbak Iit, lanjut. Ya, kalau masalah grup yang di WA sama aja dengan beli gede, Mbak Yuni. Ya. Terus saya juga mulai pendekatan lagi karena bulan Mei itu banyak yang down mitra saya. Jadi bulan 6 ini, awal bulan ini saya push lagi, Mbak. Bisa meloloskan, kalau di jaringannya di jaringannya murni sudah ada 3 yang lolos BTL. Yang kedua, dan mungkin saya melebar juga di luar jalurnya murni. Jadi saya push lagi mitra saya. BTL 2? Iya, BTL 2. Ada 3 target di Bu Murni. Mulai saya push lagi bulan 6 ini, Mbak.
Ya, sudah kebayang apa momentum yang kira-kira Mbak Iit mau dapatkan? Kebayang? Ya, saya paling tidak bonus bulanannya saya stabil, Mbak, nggak naik turun dan tidak kena share lagi, itu aja. Dan bisa menggolkan mitra yang di bawahnya jalur 1 bisa 6 kali 5. Itu aja. Jadi tidak naik turun. Ya, siap. Tim Buster, di mana kira-kira bayangannya Mbak Iit? Mau kita kerjain, kroyoin rame-rame? Ya, saya ngikut aja. Hah? Ngikut aja. Tapi pada intinya sepaham? Iya. Paham ya? Iya. Oke, siap ya. Ini Mbak Dewi ada orangnya nggak? Nggak. Nggak tahu ini. Nggak tahu ya. Mas Haris kemana ya Mbak It? Kemarin kita sempat bertiga Zoom, ada aja Mbak di Balikpapan. Rencananya kan kita mau pakai Mas Haris jadi pembicara. Kebetulan beliau siap aja, hanya laptopnya yang bermasalah lagi di servis. Oh, mau seminar? Kapan mau seminar? Ya itu Mbak Dewi ya masih belum ini. Kayaknya sih Pak Haris siap aja Mbak, masalahnya laptopnya lagi di servis. Ada kok Pak Haris masih aktif juga jualan, masih di Paras masih. Kan sudah di rumah. Ya. Ada lagi Mbak It? Ya, cukup Mbak Yuni ya. Ya, oke, siap. Mbak Marni ini nggak hadir juga ya? Iya, Mbak Marni nggak ada. Ya, oke. Ya, teman-teman, jadi saya anggap sudah mewakili semua. Saya anggap sudah mewakili ya. Jadi tadi ada beberapa tanggapan. Saya kebanyakan WA, ya karena pada awalnya memang harus saya bubarin sih ke depannya, karena pada awalnya sistem Paras berubah kan. Leader Garuda Jaya saya buat memang untuk yang dulu dapat bonus uang, awalnya ceritanya begitu. Yang pemimpin sukses rencananya saya buat teman-teman untuk nge-review one app dulu. Ya, tapi ternyata di sana ada kesalahan fatal. Ternyata teman-teman mengunggah tetapi dibuatin oleh admin saya. Nah, di situ akhirnya saya stop saja, nggak saya lanjutin. Akhirnya nge-review itu. Nah, mungkin ketika ini jalan nanti saya akan hapus kedua itu. WA itu sehingga yang ada hanya WA umum ya, WA umum dan break the limit kemungkinan. Tuh. Nah, untuk keinginan tadi siapa tadi ya, teman-teman, Gede Pak Wisnu tadi terutama yang menginginkan saya buat satu konten untuk IG, teman-teman gitu. Saya arahnya lebih ke internal kita gitu loh. Internal kita ini belum gerak. Kalau keluar, itu tugas leader masing-masing. Ya, kembali ke masing-masing. Saya maunya gini, menggetarkan di dalam dulu. Tuh, kita goyang yang di dalam dulu. Ketika di sini sudah goyang nih yang di dalam nih, ya sudah goyang dalam artian dia mau ngelempar keluar atau enggak itu urusannya dia. Tuh, nggak masalah buat saya. Nggak masalah buat saya, tetapi di dalam ini harus goyang dulu gitu. Misalkan kita buat grup Telegram tadi kayak Bu Lis bilang. Yang penting di dalam ini heboh. Mereka jawab, kita kasih masukan, jawab, oh begini ya, oh begitu ya, begini ya, begitu. Sehingga di dalam ini tim ini heboh gitu. Kita lempar sesuatu, mereka tangkap, tanya, jawab, lempar, tangkap, tanya, jawab. Entah mereka akhirnya di Facebook-nya kayak apa, di IG-nya kayak apa. Itu nomor 2 bagi saya. Karena ketika yang di dalam ini belum heboh, ini belum ketangkap semua teman-teman. Dan memang sih kalau bisa sih yang di dalam ini rencana, kalau bisa sih yang di dalam ini semua masuk, include. Tidak hanya leader, atau bagaimana, atau 2. Maksud saya sih, harapan saya sih,
apa? Tidak hanya leader, mungkin ada kelas 2-nya yang juga ikut masuk di sana. Minimal yang menggetarkan bisa sampai ke ujung gitu. Minimal ada lapis 1, lapis 2, ya nanti kita buatlah standarnya ya. Yang apa aja bisa masuk, tapi nggak sampai yang paling bawah lah gitu. Minimal lapis 1, 2, 3, itulah di sini tergetar, sampai bawah itu pasti getar dia. Ya entah akhirnya mereka ngambil sesuatu yang di dalam itu mereka up taruh ke IG-nya, mereka up taruh ke Facebook-nya gitu. Ya tetap sih juga, tapi itu bukan yang utama maunya saya gitu maunya. Ya karena yang di dalam ini dulu kita buat minimal kaki langsung 2, 3, intinya orang-orang yang berpengaruh untuk sampai ke level bawah itu. Tuh. Karena kalau yang di dalam ini yang belum oke, belum ini semua, jangan berharap yang di luar bisa gitu maksud saya. Ya, gitulah Mbak It, grup leader Garuda Jaya itu grup yang pertama kali sekali yang dapat bonus uang. Tuh. Gitu maksud saya nggak sampai saya harus membuat apa? Misalkan gini kayak seminar besok nih. Ini seminar kesehatan, ini videonya, ambil tiket berapa? Saya sudah list tiket nih, ini list tiketnya berapa gitu. Tadi Prani 10, Wiwin 10, Mia 10. Lanjut, teman-teman lanjut. Ini tinggal semua yang lain. Ayo, siapa yang belum nulis tiket? Gitu yang di dalam maksud dia dulu kompak gini. Bila perlu semua yang di grup itu nulis tiket di situ. Entah akhirnya mereka itu mengambil video yang di dalam ini mereka pakai keluar, terus kita ikut like, itu menjadi nomor 2 bagi saya. Yang di dalam belum heboh, ngelis belum gitu kan. Jadi mereka malas, siapa yang sudah ambil tiket gitu, diam semua. Siapa yang sudah ambil tiket? Saya sudah, saya belum. Gimana caranya ya? Oh gini caranya. Di mana masuknya ya? Oh masuk sini. Oh saya nggak ngerti gitu. Di teratasnya nyaut. Begini caranya, begini. Jadi yang di dalam yang heboh, minimal orang yang bisa menggetarkan sampai ke bawah. Nah ini nanti kita buat persyaratannya. Maksud saya tuh gitu teman-teman. Kebayang ya? Ya, kebayang Bu. Ya, Setuju Bu maksud Prani. saya. Jadi kalaupun nanti ke depannya lebih gede, kita mau buat konten untuk satu IG tertentu, itu harapan saya satu proyek yang berbeda lagi, yang bisa kita garap dengan topik yang berbeda lagi. Itu maksudnya gitu. Oke, silakan. Ya, belajar Bu Prani. Ya. Ya, setuju nih Bu Prani. Cuman mungkin saya tambahkan, sebenarnya untuk membuat menggetarkan yang di dalam ini, paling tidak itu adalah ada standar Bu. Standar yang dimasukkan di grup itu. Paling tidak orang-orang yang sepaham. Ya kita contohkan ya grup Break the Limit. Grup Break the Limit ini kan alumni satu Break the Limit ini itu adalah orangnya sepaham semua. Ya. Coba Ibu perhatikan, Ibu nge-share sedikit pasti heboh di sana. Dibandingkan dengan grup-grup yang lain yang tidak sepaham. Ya. Nah, jadi agar tetap bertumbuh nantinya, minimal adalah yang sepaham. Ya diambil dari alumni Break the Limit, mungkin ditambahkan nanti, ya mungkin leader-leadernya memasukkan, Bu, saya tambah ini Bu. Ya. Nah, ini orang yang bisa saya masukkan di lapis kedua, ketiga di sini. Nah, nanti kenapa? Agar bisa memotivasi lapis kedua, ketiga yang kemungkinan dia akan tidak seaktif alumni ini, Bu. Nah, perkara tempat, apakah mau dipakai WA atau Telegram, itu perlu dipertimbangkan juga. Ya, mungkin ada plus minus ya. Semuanya itu punya plus minus. Silahkan Ibu yang menentukan, yang setuju saja. Yang penting jangan terlalu banyak grup kita bingung jadinya. Kadang-kadang admin seharusnya kirim ke sini, kirim ke sana. Kita mau komen jadinya males, Bu. Gimana ini? Akhirnya diam juga. Nah, kalau di grup sepaham seperti grup Break the Limit, mungkin itu saya setuju. Ya, mungkin yang setuju sekali digerakkan di dalam, masalah di luar itu tetap sedang kita target kesekian, proyek kesekian. Setuju Bu Prani, yang dukung. Siap.
Ya. Yes. Oke, semua gede atas masukannya. Jadi awalnya saya berpikir untuk membuat reward and punishment, ya. Tetapi saya anggap ini masih pembelajaran dulu. Kalau saya buat dari awal reward and punishment, itu saya ikut banyak grup ya teman-teman. Jadi ada saya grup khusus pendampingan tentang ya yoga dan segala macam. Kalau di sana kita nggak aktif, kita langsung diblok. Bisa ikut, tetapi nggak bisa ikut apapun yang ada di sana. Kalau ada promo, kalau ada info apa, kita nggak bisa ikut. Kalau mereka ngasih reward sesuatu, kita nggak bisa ikut. Kalau dia ada pelatihan, kita nggak bisa ikut. Tapi kita masih ada di dalam. Itu reward punishment untuk grup di situ, saya bilang. Saya kemarin juga berpikir untuk di grup ini, kita buat seperti itu agar semua tergerak. Tapi saya berpikir lagi, kayaknya belum. Gitu. Mungkin ke depan kita akan buat seperti itu. Tapi ini saya anggap sebagai sebuah latihan dulu. Ya, kan kita nggak seperti grup itu, jauh kan hubungannya. Kalau kita kan masih dekat hubungannya, masih bisa kita rangkul. Itu di awal nggak ada dulu reward and punishment. Kemungkinan ke depan kita bisa buat, tetapi ya setelah bertumbuh lah. Itu ya harapannya semua bisa turun aktif di situ, nggak hanya nunggu saya atau admin. Kita bisa urun rembuk, siapapun bisa masuk asalkan bermanfaat untuk semua. Harapan saya sih minimal 3 jalur, maksudnya 3 level ya masuk. Kita mitra langsung, ada 2 di bawahnya lagi, itu bisa masuk. Intinya orang-orang yang mau dimasukkan, kita akan pertimbangkan itu bisa masuk. Ya pokoknya jangan yang baru-baru banget lah. Kalau mau grup besar, berarti nggak bisa WA, karena terbatas sekali, hanya 250.000. Telegram lah jawabannya. Berarti karena WA hanya 250.000, kayaknya saya hanya cukup untuk 2 jalur aja kalau hanya 250.000. Hanya 250. Sekarang saya grup umum pegang 4 Mak Win ya. Indonesia Jaya, Pengobatan Timur, Nusantara, dari Cinta untuk Melayani, saya 4 punya grup umum yang setiap hari kita pegang. Belum leader. Mungkin kesimpulannya Telegram aja ya Pak Wisnu. Siap, Bu. Oke, kalau gitu. Karena pendek kecil sekali, 250.000. Sehingga bisa include lebih banyak lagi sampai level 3 di bawah kita. Siap. Seperti itu. Nah, sementara gitu aja, biar nggak malam. Intinya, saya akan putuskan. Bila perlu, saya akan delete aja ya grup yang Garuda Jaya itu. Tapi saya akan japri satu-satu mungkin dalam waktu yang cepat ini. Terus, jika teman-teman butuh perencanaan yang lebih detail untuk Juni, harapan saya silahkan. Jika butuh intens lagi untuk komunikasi per jalur dengan saya akan sangat senang sekali ya. Silahkan info Mak Wiwin untuk membuat jadwal gitu. Pada intinya target tadi untuk bulan Juni terpenuhi teman-teman gitu. Oke, harapan saya 100 M untuk Januari 2020. Mungkin 10%-nya menjadi milik teman-teman. Target saya sih 30% dari omset perusahaan. Nah, memang saat ini 30% omsetnya ada di tangan tim Garuda Jaya ini. 30% dari omset perusahaan adanya di tim Garuda Jaya ini. Saat ini posisinya. Dari dulu sampai saat ini posisinya itu. Jadi harapan saya dari 30% ini, teman-teman, berapa persennya? Itu aja sih. 100 M, 30%-nya berapa? 30 M, Pak Wisnu mau berapa? Mau banget, Bu. 10 M. Mau banget, Bu. Beli gede 10 M, habis dah. Tinggal 10 M lagi, Bulis. Habis dah. Oke ya, teman-teman, mau foto terakhir kalau gitu saya anggap semua udah mewakili. Terima kasih banyak. Ya, saya mohon maaf, kadang saya harus sedikit keras ya, keluarin unek-unek sedikit, tapi aslinya saya baik kok. Coba tanya, Bulis tahu kan? Ya, oke, thank you ya. Foto Bu, yuk, Pak Wisnu. Foto dulu, Bu. Semua kamera mohon dibuka. Foto dulu, buka wajahnya sedikit aja. Nih, Pak Wisnu yang bantuin foto. Bu Yanti nggak ngomong. Ada Bu Yanti di situ. Iya, Bu Yanti belum bicara.
Katanya sudah ini satu-satu tadi Bu Prani. Curang. Bu Rosa belum buka. Bu Ros, buka katanya. Pak Arif juga Yang belum. sudah dipanggil-panggil tapi nggak mau ngomong. Ayo, boleh sebagai ini nih, bukti mentoring nih. Oke. Ya. Semua belum dibuka, enggak apa-apa Bu Prani. Ya, yuk. Ya, 1, Satu. 2, 3. Senyum. Oke, sudah. Oke, makasih. Saya kirim ke Mbak Makasih Wiwin, ya. Bu. Pak Wisnu, ada. Saya kirim ke Mbak Wiwin ya, Bu Bu. Laura masih ya. Semua loh, Bu. Masih hadir. Bu Christine, Beli Gede, Bu Leni, Bu Made Lali. Kenapa gak Bu? Bu Merlina, Bu Lis, Bu Yanti. Berapa M, Bu? Bu Noni, Oma Noni, Enja, Mbak Dewi, Teh Cici, Mbak Iit, Bu Ros, Bu Dewi, Widya, Gentiana, semua. Makasih. Terima kasih Bu Prani. Terima kasih Bu Prani. Dadah. Terima kasih. Makasih ya. Terima kasih. Saya off ya. Suksema, silakan istirahat.